Halo Sobat Radar Jogja, kembali lagi di Bias atau Bicara Santai. Nah, ini ada teman lama yang dulu pernah bergabung di Radar Jogja. Ini langsung aja kita kenalan, ada Mas Henry Saputro. Nggak pakai D ya? Oh ya, Henry Saputro. Kamera aku di mana? Kenapa nggak pakai D? Karena zaman dulu ada dua Henry ya? Oh ya benar. Yang satu pakai D, yang satu enggak. Nah, biasanya saya mengenalkan diri ke teman-teman itu Henry yang nggak pakai D. Oke. Gitu. Dulu kodemu apa kalau nggak salah? Apa? HSA. HSA. Sementara pada waktu periode magang saya CW5. Oke. Feren CW3 ya? CW itu namanya calon wartawan ya? Bukan cewek yang lain ya. Oke nih, jadi ini kita akan ngobrol terkait karir kamu ya. Kan dulu kita saya nggak punya karir ya. Jadi dulu kan kita kan masuk bareng nih di Radar Jogja di Medio 2008 ya. 2008 ya kan? 2008. Nah, 2008 itu 12 tahun yang lalu. Iya, 12 tahun yang lalu. Berarti kan udah tua sekali. Aku udah terlalu tua aku di sini. Nah, tapi kita memilih jalan yang berbeda ya. Jalan yang berbeda. Ya, jadi dia memilih karir yang lain. Apa nih alasannya? Finansial. Sebenarnya bukan itu. Oke. Lebih ke itu kalau saya dulu merasakan bahwa ternyata mental saya nggak kuat untuk menekuni karir jurnalistik yang dimana butuh mental yang tangguh ya. Bertemu banyak orang, terus kemudian harus bisa berpikir cepat, bertindak cepat seperti itu bukan ritme kerja saya sebenarnya. Kalau hal-hal yang lain kayak gaji wartawan kecil kayak gitu itu variabel belakang sebenarnya. Ya, saya lebih ke ritme kerja di dunia wartawan dengan kepribadian saya itu nggak nyambung seperti itu. Emang kepribadian kamu kayak apa? Saya lebih lambat untuk sebuah wartawan harian cetak yang terbit setiap hari, ada deadline seperti itu. Ya. Apalagi dulu kan kita minimal itu 3 berita kan per hari. 3 berita. Kemudian kita ditempatkan di daerah yang pada waktu itu aksesnya masih ini ya. Kayak apa ya? Kita aja dulu misalnya ngirim berita harus nyari warnet kan. Nah, dan kamu dulu ditugaskan di Gunung Kidul ya. Di Gunung Kidul, aku di Kulon Progo dulu. Sesuai daerah masing-masing sebetulnya ya. Dan itu tergabung di satu halaman ya, Kulon Progo, Gunung Kidul. Ya, cuman waktu itu kan maksudnya kita jadi satu halaman, Gunung Kidul dan Kulon Progo, dan waktu itu kita juga ditugaskan kan target kita sama kan, sehari 3 berita, dan dalam satu berita itu minimal 2 narasumber, jadi dalam satu hari itu paling nggak kita ketemu 6-8 orang ya. Oke. Nah, ini kan kamu sekarang jadi abdi negara nih. Abdi negara. Nah, tapi setahuku kamu juga nggak jauh-jauh dari dunia penulisan kan? Ada satu bagian pekerjaan yang mengharuskan saya untuk tetap menggunakan keterampilan menulis dalam laporan. Kayak gitu. Tapi kan kamu juga nulis buku kan? Ada berapa buku? Setahuku 2 ya? 3. Oh, 3. 3. Kurang riset ini. Kurang riset kayaknya. Meskipun 3-3-nya proyek gagal semua. Masa sih? Bukannya yang buku pertamamu cukup? Oh ya, oke. Nggak apa-apa sih kan. Kalau dari segi ekonomi loh ya. Oke. Dari 3 bukumu ini apakah semua tentang seseorang? Atau ada yang setahuku non-fiksi semua kan? Non-fiksi semua. Non-fiksi semua. Jadi yang pertama itu biografi, yang kedua tentang yang kedua itu skripsi sebenarnya. Oke. Skripsi terus tak kembangin dalam esai dalam kehidupan pribadi, relasi antara aku dengan anakku kayak gitu. Dan yang ketiga itu tentang sebenarnya buku disiplin ilmu. Jadi aku punya bidang keilmuan yang aku kembangkan terus tak terbitin dalam bentuk buku. Jadi kalau sebenarnya ditanya apakah pengalamanku dulu sebagai wartawan berguna enggak, berguna sekali. Terutama itu keterampilan menulis kayak itu kan dulu diasah zaman saat wartawan, meskipun pada teknisnya berbeda ya, karena nulis berita kan beda sama menulis untuk menulis populer seperti itu. Dulu wartawan kan reportase ya, tulisan 5W1H kita nulis omongan orang terus
kita nggak boleh beropini juga tidak kan? boleh beropini juga. Kemudian dari omongan itu kita transfer dalam bentuk tulisan teks kayak gitu, itu sangat beda sekali teksnya, meskipun akarnya juga saya belajar dari situ. Oke. Tapi ini gini, istilahnya kita kan akhirnya memilih beda jalur karir gitu kan. Tapi buat kamu juga jurnalistik itu cukup membantu kamu dalam jenjang karirmu juga kan? Sangat membantu, ya kan? sangat membantu. Cuman gini nih, yang aku pengen tahu, kadang tuh seorang mantan wartawan tuh pasti selalu kayak itu tuh masih kayak apa ya? Masih terbawa. Sangat terbawa, terutama itu wartawan kan susah banget untuk menepati disuruh janjian jam 7, katanya jam 8 gitu. Nah, itu sangat itu. Sampai sekarang bahkan saya udah resign 10 tahun yang lalu, sampai sekarang kadang-kadang masih terbawa. Untuk menepati janji jam berapa, kemudian akhirnya tertepati jam berapa, seperti itu masih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mental, Ren. Kadang-kadang kan jiwa wartawan kan jiwa pemberontak, Ren. Iya, betul. Kayak apa-apa harus kita protes gitu kan. Kayak gitu loh. Apalagi dulu doktrin kita emang harus skeptis, ya nggak sih? Kan? Meragukan segala sesuatu loh. Terus kadang-kadang kalau sampai sekarang saya kadang-kadang masih itu. Setiap ada sesuatu momen tertentu atau ada kebijakan tertentu yang saya itu nggak pas. Kadang jiwa wartawannya muncul. Kayak gitu loh. Iya. Berarti kok disengitin loh ya? Ya enggak. Kita harus punya seni untuk mengendalikan dan mengontrol lah ya. Menempatkan diri mungkin. Kompromi. Kompromistis, realistis lah dengan keadaan kita yang sekarang seperti itu.